Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil mu'azzami bitauhidi wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi Muhammadin al-makhsusi bi ajalil mazidi wa ala alihi wa sahbihi ulil fadli wal ra'yi as-sadidi. Amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah bi ni'matihi tatimus salihat. Di pagi hari ini insyaallah taala kita akan lanjutkan pembelajaran kita, yaitu menelaah dan juga menyelami faedah dari hadis-hadis yang telah dikumpulkan oleh seorang ulama yang dikenal dengan sebutan Al-Imam An-Nawawi, yang dimana beliau memiliki nama asli Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i Ad-Dimashqi rahimahullahu taala. Di mana judul kitab ini aslinya adalah Al-Arba'un fi Mabanil Islami wa Qawaidil Ahkami. Tentunya segala puji bagi Allah Rabbuna Rabbul Alamin yang senantiasa masih memberikan kepada kita berbagai kenikmatan, di antaranya adalah nikmat sehat dan juga nikmat iman. Dan yang kedua adalah salawat serta salam terlalu terlimpah curah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Insya Allah kita akan masuk pada hadis yang ke-14, ya, di mana hadis ke-14 ini merupakan hadis yang sungguh luar biasa, maknanya sangatlah banyak, walaupun terlihat secara sekilas lafalnya sedikit dan cenderung ringkas. Para ulama banyak memberikan judul, ya, pada hadis yang ke-14 ini, yaitu terjaganya darah seorang muslim atau terpeliharanya jiwa seorang muslim. Karena nampak di sini diawali oleh la nafiyah, la yahillu. Yahillu artinya halal. Kalau diawali dengan la berarti tidak halal. Dam ini adalah darah. Baik, man yurid an yaqra, ada yang ingin membaca hadis ini? Silahkan, jika ada yang ingin membacanya. Baik, kalau tidak ada, saya akan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala fi kitabih al-hadithu ar-rabi'a asyara an ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi salatu wassalam la yahillu damu ri'in muslimin illa bi ihda thalathin الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة رواه البخاري ومسلم. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat, ya, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Beliau berkata, yaitu sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana di dalam perkataannya menukil sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkata. Apa yang dikatakan Nabi? La yahillu, tidak halal, ya, damu, yaitu darah. Darahnya siapa? Nah, didofakan, disandarkan kepada Imri. Ya, Imri itu adalah mar'u, seseorang. Seseorang yang beragama apa disandarkan lagi, di mana dia menjadi apa?
man'ut untuk kata setelahnya, dan kata setelahnya menjadi na'at. Berarti muslim di sini menjadi na'at untuk imri. Maka harokatnya sama di sini, kasroh kasroh dan nakiroh nakiroh. Da mumriin muslimin, ya, tidak halal darah seorang muslim. Nah, tapi Nabi mengecualikan, illa kata Nabi, kecuali, ya, illa kecuali, ya, bi ihda salasin, ya, dengan salah satu dari tiga perkara yang dikecualikan ini, ya. Maksudnya apa? Kecuali karena salah satu dari tiga sebab. Jadi ada tiga sebab darah seorang muslim itu halal. Nah, tapi perlu rincian. Ya, jadi sangatlah keliru jikalau hanya bermodalkan hafal hadis ini kemudian menukilkan tanpa dia membaca syarahan atau syuruhat para ulama, kemudian dia jelaskan kepada khalayak ramai. Baik, di sini kita akan dalami maknanya. Illa bi ahdas salasin. Sebab yang pertama adalah as-sayyibu az-zani. Nah, as-sayyibu az-zani. Siapa ini? Nah, as-sayyibu az-zani ini adalah orang yang berzina setelah menikah, ya, tanda kurung dalam kurung selingkuh. Nah, tapi yang dibahas oleh para ulama bagaimana darahnya itu halal atau dia mendapatkan iqab, ya, tentu ketika persaksiannya itu sesuai dengan apa yang telah diatur oleh syariat dan hukum-hukumnya jelas di sana, ya. Nah, perzinaannya yang seperti apa? Nah, itu dibahas tuntas secara tafsil rinci oleh para ulama. Jadi maksudnya di sini orang yang sudah menikah dan dia berzina darahnya halal, ya. Boleh dibunuh. Oleh sebab itu di dalam Islam kita mengenal yang namanya hukum rajam, ditimpuk, ya, sampai meninggal. Tapi ada rincian di balik itu sebagaimana yang telah kami katakan sebelumnya. Taib. Makna sayyib sendiri, ya, as-sayyib. Ini as-sayyib adalah orang yang melakukan hubungan, mohon maaf, ya, hubungan ya, fisik, ya, badan dalam pernikahan yang sah. Nah, orang seperti ini jika melakukan perzinahan setelah diberikan nikmat pernikahan yang sah oleh Allah, ia layak dibunuh. Gitu. Terkait tata cara eksekusi mati itu diatur, ya, diatur. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan as-sayyib. Jadi as-sayyib itu adalah orang yang melakukan hubungan yang disahkan oleh, ya, aturan dalam pernikahan. Ya. Nah, lalu dia az-zani, berzina dengan orang yang tidak sah dengannya. Taib. Sebab yang kedua yaitu an-nafsu bin nafsi. Tamam. An-nafsu bin nafsi artinya adalah nyawa dibalas nyawa. Nyawa dibalas nyawa. Maksud dari an-nafsu bin nafsi ini adalah kisos, ya. Jikalau ada seseorang yang membunuh orang lain, ya. Jikalau ada seseorang yang membunuh orang lain secara sengaja, ya, secara sengaja. Berarti pembunuhan berencana, gitu ya. Masuk undang-undang pidana, sekian penjara, bahkan puncaknya sampai kepada hukuman mati. Nah, itu saja bukan undang-undang yang ditetapkan dalam syariat. Masih ada campur baurnya undang-undang tersebut dengan undang-undang yang dipakai di negeri kita, Belanda misalkan. Dan syarat-syaratnya, penegakannya
Ya, itu juga ada perinciannya. Baik. Lalu at-tariku lidinihi, orang yang murtad. Nah, luar biasa. At-tariku lidinihi, orang yang meninggalkan agamanya. At-tarik itu orang yang meninggalkan. Taroka yatruku fahuwa tarikun utruk la tatruk. Ya, kalau kita ingin melihat pola perubahan dari ilmu sorof ya, materi tasrif, tasrif istilahi khususnya. Nah, maksudnya ini adalah orang yang murtad ya, dengan bentuk-bentuk kemurtadannya ya. Nah, itu ada di dalam bab riddah ya. Hukumnya diatur oleh para ulama. Nah, al-mufariqu lil jamaah, ya yang menyelisihi. Ya, yang menyelisihi atau bisa diterjemahkan juga mufarik itu apa? Berpisah. Berpisah dari apa? Ya dari jamaah gitu, jamaah agamanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim di dalam kitab Sahih Al-Jami'. Nah, ya. Kita kita sedikit mendulang faedah umum dari hadis ini setelah kita mengetahui ya 3 sebab, yaitu as-sayyibuz zani, an-nafsu bin nafs, at-tariku lid-dini, al-mufariqu lil jamaah, di mana ketiga sebab ini menjadikan darah seorang muslim itu yang tadinya haram ya berubah menjadi halal ya, tentu harus dibangun di atas prinsip dan perincian masail hukumnya ya. Nah, jadi kita ambil di sini secara umum hadis ini mengajarkan bahwa seorang yang dia terlahir sebagai seorang muslim yang dimana telah basah lisannya dengan persaksiannya bahwasanya tiada ilah yang berhak untuk disembah melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala semata, di mana dia mengikrarkan kalimat tersebut, dan kalimat tersebut adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah ya. Terjagalah kehormatannya ya, bahkan nyawanya, bahkan darahnya ya. Karena apa? Karena Islam ini adalah agama terhormat, menyelamatkannya ya. Dan ini memang sudah menjadi ijma para ulama bahwa haram hukumnya seorang muslim itu dibunuh tanpa hak ya, tanpa perkara yang benar. Pembunuh bayaran, nah luar biasa itu dosanya. Bahkan jika sengaja melakukan pembunuhan ya, termasuk pelaku dosa besar. Perhatikan baik-baik. Jikalau kita sengaja membunuh orang, sengaja di highlight deh katanya, sengaja datang-datang ambil pisau bunuh, dan kita berakal nih, bukan orang gila. Nah, ini menyebabkan pelakunya kekal di dalam neraka. Dalilnya mana Pak Ustadz? Ya, kita lihat buka Al-Quran yang sering kita baca. Surat di urutan yang keempat itu ya. Surat An-Nisa. Ayat 90 berapa tuh? Wa may yaqtul mu'minan 93 kalau tidak salah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, ada kata-kata muta'ammidan di situ. Apa balasannya? Fajazauhu, balasannya itu adalah jahannam. Jahannam nama dari salah satu nerakanya Allah. Lalu bukan cuma dilempar ke neraka, tapi kholidan, menjadi orang yang kekal. Fiha, haknya kembali kepada jahannam. Ya, maka di dalam bahasa Arab kita kenal an-naru bentuknya muzakkar, tetapi dia tergolong muannas. Fiha. Wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa addahu wa a'addalahu azaban azima, kata Allah. Siapapun ya, mayaktul, yang membunuh seorang mukmin muta'ammidan dengan sengaja, fajazauhu, maka balasannya adalah jahannam khalidan, kekal dia fiha di dalamnya. Dan godiballah, Allah itu marah, godiba, godop, Allah itu marah. Maka diterjemahkan oleh ya Kementerian Agama lewat Lajnah Pentasihan Mushaf ya,
Yaitu apa? Murka. Allah murka kepada orang tersebut. Bahkan pun Allah menyediakan azab yang besar. Wa a'adda lahu. Allah menyiapkan a'adda lahu untuknya, menyiapin apa? Adzaban. Nasab jadi maf'ul bih. Azimah yang besar. Beberapa sahabat seperti Ibnu Mas'ud, ya, Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sababul muslimi fusukun, wa qitaluhu kufrun." Nah, ini hadisnya singkat nih. Ya, banyak orang hafal. Sababul muslim fusuk, mencela seorang muslim aja itu hukumnya fasik. Mencela ya, mencela gitu. Bedakan dengan mengkritik gitu. Mengkritik lalu diikuti dengan saran, ya dengan nasihat secara sembunyi dibenarkan. Tapi kalau kita mencela, beda lagi urusannya. Apalagi dia cuman melakukan satu kesalahan aja. Sebelum-sebelumnya dia adalah muslim yang taat. Gitu. Wa kita luhu kufrun tuh syahidnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Mencela seorang muslim adalah fasik dan membunuhnya adalah kufur. Nah, nah, kemudian yang kedua, hadis ini menegaskan kembali terkait apa? Tingginya nilai, ya, nilai seorang muslim. Oleh karena setiap muslim itu mesti memperhatikan perilakunya terhadap saudaranya, ya. Mesti memperhatikan perilakunya terhadap saudaranya. Baru kemarin kita lewat. Jadi memang susunan hadis ini ya tersusun rapi yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Dari satu hadis berkesinambungan kepada hadis yang disusun setelahnya. Memiliki saling keterkaitan dan keterpautan. Di mana kemarin kita telah belajar la yu'minu ahadukum. Diawali la nafiyah lagi itu hadis. La yu'minu ahadukum, yu'min itu fil mudhari dari amana yu'min. Nah, amana yu'min itu fil mudhari. Ahadu isim yang terletak setelah fi'il sebagai fa'il. Tidak beriman salah seorang di antara kalian. Secara zahir ketika kita melihat, wah, Nabi menafikan keimanan seseorang yang dimana kalau seseorang itu tidak mencintai saudaranya sama seperti dia mencintai dirinya. Langsung nggak ada keimanan. Oh, ternyata kita punya ulama yang merincikan hukum tersebut. Ya. Maksudnya apa? Tidak masuk ke dalam kesempurnaan iman. Ya. Bagi orang yang tidak mencintai saudaranya, ya, sebagaimana dia mencintai dirinya. Nah, ini penting. Ya, kembali teringatkan kita di hadis yang ke-14 ini. Ya, terjaganya darah kaum muslimin. Ya. Nah, di sini nasihatnya jangan sampai kita menyakiti saudara kita. Secara fisik saja tidak boleh. Ya. Nah, perasaan apalagi. Kemudian hartanya kita ambil tanpa hak. Bahkan dilukai dengan lisan tidak boleh. Ya. Apalagi tulisan di zaman sekarang, hate speech. Ya, tidak boleh. Biar kata kita mencela orang, kita anonim. Allah Maha melihat. Ya, Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang kita kerjakan. Nah, ya. Lalu secara tersirat di dalam hadis ini, ya, secara tersirat ada yang namanya mafhum mukhalafah. Ada yang namanya mafhum mukhalafah. Istilah mafhum mukhalafah ini diperkenalkan di dalam cabang disiplin ilmu keislaman yang nama dari ilmu tersebut adalah ilmu usul fiqh. Ya. Jadi secara tersirat atau mafhum mukhalafahnya menunjukkan bahwa orang kafir, ya, bahwa orang kafir, ini non muslim ya, orang yang bukan Islam, tidaklah terjaga darahnya,
tidaklah terjaga darahnya kecuali mereka termasuk kafir mu'ahad, kafir zimmi, dan kafir musta'man. Jadi ada yang namanya kafir mu'ahad. Apa itu kafir mu'ahad? Ya. Kafir mu'ahad adalah alladzina salahahum imamul muslimin. Mereka adalah orang-orang yang berdamai dengan imam kaum muslimin. Orang yang berdamai dengan kaum muslimin. Tinggal di negeri muslim, dia mau bayar jizyah. Gitu. Ya. Untuk apa? Agar tidak diperangi. Karena kan di dalam Al-Quran kita diperintahkan untuk memerangi orang-orang kafir. Lalu dirincikan lagi itu ayat Al-Quran. Ya, oleh para ulama. Sebegitu indahnya ya agama Islam ini. Yang diperangi adalah mereka orang-orang kafir yang menentang. Makanya ketika dakwah Rasul sampai kepada mereka, ada yang menentang, ada yang tidak. Lalu Nabi memerangi siapa? Memerangi orang-orang yang menentang dakwah Nabi. Ya, keras ya Nabi kepada mereka. Walaupun yang tidak menentang pun ya tidak ada loyalitas ke sana, tapi kewajiban dakwah tetap ada diberikan kepada mereka, yaitu dari Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Nah, kata al-mu'ahad sendiri, ya, kata al-mu'ahad ini ya, diambil dari kata al-ahdu. Ya. Al-ahdu ini artinya perjanjian. Ya. Ya, bisa dikenal juga as-sulhu. Nah, kalau belajar fikih muamalah ketemu ini kata as-sulhu, sulah, ya, perjanjian damai yang telah ditentukan. Dinamakan juga adalah al-hudnah, ya. Dinamakan juga ini al-hudnah. Hudnah itu artinya apa? Gencatan senjata, ya. Nah, Syekh Saleh ya Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan juga di dalam kitab Syarah Arba'in beliau terkait muahad ini ya. Ini tulisan Arabnya muahad. Ya. Kata beliau ya, muahad adalah siapa saja yang antara kita dan dia ada perjanjian. Karena bainana wa bainahu ahdun. Ya, yang memiliki perjanjian di antara kita di antaranya. Kama jara bainan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Quraisy fil Hudaybiyah. Sebagaimana yang berlangsung antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kaum Quraisy di Hudaybiyah. Baik. Kita masuk lagi ke kafir berikutnya. Ada yang namanya kafir zimmi. Ya. Kafir zimmi ini adalah ahlu zimmah humul kuffarul ladhina ukiru fi daril islami ala kufrihim biltizamil jizyah. Adalah orang kafir yang menetapkan kekafirannya di negara Islam dengan menjalankan kewajiban membayar jizyah. Jizyah, afwan. Jizyah, bukan jizwah. Ya. Orang kafir yang membayar jizyah dan dilaksanakan syariat Islam ya pada mereka. Mereka tunduk kepada syariat Islam. Ya. Tapi mereka adalah orang kafir yang menetapkan kekafirannya di negara Islam. Berikutnya yang ketiga adalah kafir musta'man.
Nah, kafir musta'man ini fil asal pada dasarnya adalah at-talibul lil aman, ya, orang yang minta keamanan, orang yang minta keamanan, begitu. Yaitu orang kafir yang masuk ke negara Islam dengan aman. Nah, jadi seorang muslim jika masuk ke negara kafir, ya, atau juga bisa seorang muslim ya, seorang muslim dia masuk ke negeri kafir, ya, tapi dengan aman, tidak diperangi, ya sudah, berarti orang kafir nggak diperangi, gitu ya. Nah, nah, ketiga kelompok kufar inilah yang terlindungi darahnya, ya, terlindungi darahnya. Ini tiga kelompok kafir ini. Yang pertama muahad, ya, yang dia ini adalah orang-orang yang berdamai dengan kaum muslimin yang dimana adanya perjanjian. Kata kuncinya adalah perjanjian. Nah, dengan kaum muslimin. Lalu ada kafir zimmi, orang kafir yang membayar jizyah, hidup di negeri kaum muslimin, kemudian dia mau tunduk kepada syariat Islam. Lalu ada musta'man. Musta'man ini adalah orang kafir yang meminta keamanan kepada orang muslim. Atau orang muslim yang datang ke negeri kafir tapi dia hidup dalam keadaan aman dan tentram. Ya. Nah, selama status mereka ini belum berubah, maka terlindungi darahnya. Nah, jadi kapan status mereka ini berubah, orang kafir ini wajib diperangi? Nah, ya, para ulama memberikan arahan yusbihu dzimmi wal muahadu wal musta'man, ya. Jadi kafir dzimmi, muahad dan musta'man akan dihukumi menjadi kafir harbi fi hukmil harbi. Jadi kafir harbi lah yang wajib diperangi. Ya. Ya, saat dia bermukim di negara ya, perang darul harbi, ya, atau jika dia membatalkan perjanjiannya maka halal. Ada muahad dia batalkan perjanjiannya. Akhirnya dia menentang, ya sudah jadi harbi dia. Harab, ya, menyatakan perang. Bisa difahami sampai sini. Inilah keluasan agama Islam. Kenapa di zaman sekarang kita tidak memerangi orang Kristiani misalkan? Ya orang Kristiani nggak ngapa-ngapain, ya, cuma menjalankan agama. Lah terus kewajiban apa yang kita berikan kepadanya? Yang pertama kewajiban apa? Baro, ya, berlepas diri dari apa yang mereka kerjakan. Udah itu aja, ya, tidak membenarkan apa yang mereka kerjakan, mengingkari sejadi-jadinya apa yang mereka kerjakan, peribadahan mereka. Dan pengingkaran kita terhadap mereka tidak mesti harus kita menumpahkan darah mereka dan yang semisalnya masuk penjara kita. Nah, ini yang disebut dengan mafhum mukhalafah. Itu di dalam hadis yang ke-14 ini. Yang dibicarakan oleh Nabi adalah apa? Orang Islam, ya, di mana terjaga darahnya kecuali dengan 3 sebab. Sama juga orang kafir itu, ya, hukum asalnya itu tidak terjaga darahnya kecuali dengan 3 sebab tadi menjadi terjaga, yaitu apa? Kafir muahad, zimi, dan musta'man. Gitu ya. Baik, kita coba langsung di Arab saja, ya, agar kita bisa mendapatkan dua fawaid dalam membaca hadis arba'in, ya. Sedikit berbeda mungkin dari majelis-majelis para guru-guru kita yang lain. Nah, diawali dari an, sudah kita jelaskan pada hadis-hadis sebelumnya, i'rabnya harfu jar ibniyah adalah majrur sekaligus mudhaf. Ya. Kemudian Mas'ud ini mudhaf ilaih radhiyallahu an. Silakan bisa dilihat i'rabnya secara rinci, sedangkan kalimatnya di i'rab sebagai kalimat i'tiradiyah, kalimat sisipan. Kemudian qala, ya, fi'il madi mabni, ya, alal fathi, mabni di atas fathah karena lamnya ini berharokat fathah. Semua fi'il madi itu mabni, ya. Nah, tidak ada yang mu'rab fi'il madi. Dan setiap fi'il itu pasti memiliki fa'il atau subjek. Subjeknya di sini adalah domir huwa. Kan kola, kolu, kolat, kolata, ya. Nah, kulna, kulta, nah, dan seterusnya, tasrif lugawinya. Huwanya kembali kepada siapa? Ibnu Mas'ud. Qala Rasulullah. Nah, qolanya ini fil madi mabni alal fathi. Fa'ilnya siapa? Fa'ilnya Rasulullah. Dan seterusnya, la yahillu. La-nya ini adalah apa?
nafiyah. Nah, ini penting sekali ya. Juru dakwah yaitu dai untuk belajar bahasa Arab. Nah, ya. Karena banyak di era modern ini ya orang itu bertanya kepada dai permasalahan fikih, permasalahan ini. Ya, padahal dai itu hanya tugasnya mengajak orang ya. Terkadang kemampuannya tidak sama seperti apa yang alim ulama atau seorang ustadz. Ya, dilihat dari kemahiran bahasa Arabnya yang belum begitu mahir gitu. Jadi jangan sampai dia berkata ini halal, ini baik, ini haram, ini sunnah gitu. Ya. Nah, ada ilmu-ilmu yang harus dia kumpulkan seperti ilmu usul fikih, mustalah hadis, ya. Nah, bagaimana cara istinbat hukum gitu. Bagaimana wujuh istidlalnya dari hukum yang sifatnya umum lalu dikumpulkan menjadi yang khusus, muncullah hukum haram dan yang semisal. Fas'alu ahl zikri in kuntum la ta'lamun, kata Allah. Ahlul zikir itu adalah ahlul ilmi yang nyata di depan kita, bukan tanya ke Syekh Google. Taib. La yahillu. Ya, yahillu ini berarti sudah jelas adalah fi'il mudhari'. Marfu dia ya di rafa. Tanda rafanya domah nih. Damu sudah jelas dia menjadi apa? Fa'il. Kalau fa'il dia marfu ya. Marfi itu adalah isim yang dirofa. Tanda rofanya domah. Domah ini adalah tanda untuk i'rab rofa gitu. Dan selain menjadi fa'il, damu di sini menjadi mudhof. Berarti kalau dia menjadi mudhof, dia butuh pada mudhof ilaih. Oleh sebab itu kita lihat di sini damu bukan damun, tidak ditanwin karena mudhof itu tidak boleh ditanwin. Kemudian muncul kata setelahnya yang menjadi mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih selama-lamanya majrur. Salah satu tanda majrur adalah kasroh, simpelnya begitu. Kenapa dia ditanwin? Iya, nakirah bentuknya. Kemudian kata setelahnya di sini menjadi naat. Naat itu adalah tabi namanya. Tabi ini adalah kata yang mengikuti kata sebelumnya dari apa? Dari 4 sisi. I'rab, ya kan? Dari jenisnya, mudzakkar muannasnya, bahkan dari bentuknya, ma'rifat nakirah, dan juga dari jumlahnya. Mufradkah, musannakah, atau jamakkah. Di sini ikut semua. Nah, ikut ke imri'i. Imri'inya mufrad, muzakkar, nakirah, lalu kasroh. Ikut pula lah muslimin. Di sini menjadi apa? Muzakkar juga, dia jenisnya bentuknya nakirah, ya kan? Jumlahnya mufrad satu kan. Kalau musanna kan muslimah nih. Kalau jamak kan muslimina. Itu ketika majrur. Baik. Illa. Illa di sini disebut dengan adatu hasrin. Adatu hasrin. Ya. Suatu buah perangkat untuk membatasi sesuatu. Hasr. Kata-kata hasr atau istilah hasr bisa ditelisik nanti ketika pembelajaran sudah sampai level balaghah. Nah, tentu ketika memang sudah memiliki pijakan dasar nahwu dan sorof. Bi'ihda, nah, ya. Bi'ihda ini baknya tentu huruf jar. Nah, dan ihdanya adalah isim majrur. Tanda jarnya apa? Nah, ini nggak ada kasrohnya kan? Tidak terlihat kasrohnya ya. Nah, tanda kasrohnya dia ada, tapi apa? Muqaddarah. Muqaddarah itu ditakdirkan saja. Ada kasroh di sini. Kok bisa nggak kelihatan? Iya, karena dia diakhiri oleh apa? Alif maksurah, ya, diberikan uzur. Nah, maka irobnya apa? Wa alamatu jarihi kasratun muqaddaratun mana amin duhuriha yang menghalangi dari nampaknya kasroh pada kata ihda ini ya adalah alif maksurahnya itu. Oleh sebab itu at-ta'azzuru alasannya, dan dia ternyata menjadi mudhof. Mudhof ilainya mana? Salasin. Taib. Ya. As-sayyibu zani. Nah, sayyib ya. Sayyib ini menjadi apa? Badal. Ya. Sayyib ini perhatikan baik-baik. Sayyib ini jadi badal. Badal dari siapa? Badal dari salas. Badal itu artinya kata yang menggantikan kata sebelumnya, itu badal. Dia i'rab juga itu. Dan dia masuk ke dalam kelompoknya tabi', ya. Berarti ada na'at, ada badal nanti. Mengikuti kata sebelumnya pada 4 sisi. Taib az-zani. Nah, az-zani menjadi sifah. Sifah atau na'at ya, majrur ya dengan kasroh. Ikut dengan sayyib. Zani, bukan zani. Nah, ini sama, ini juga muqaddarah kasrohnya ya.
yang menyebabkan tidak nampaknya kasroh pada kata zani ini karena apa? Alasannya dia diakhiri oleh huruf ya ini. Ya, nama ya-nya ini adalah ya lazimah. Oleh sebab itu i'rab lengkapnya apa? Sifah majrurah bi kasratin muqaddaratin mana min dhuhuriha athiqal. Athiqal menjadi alasannya. Kalau yang tadi isim yang diakhiri oleh alif maksurah alasannya ta'azzur. Taib, an-nafsu bin nafs, ya. Wan nafsu bin nafas. Wawunya ini adalah huruf ataf. Gitu. Nah, ini berarti ma'tuf dia ke sayyib ya, an-nafas ini. Taib. Jadi as-sayyib ini selain dia menjadi apa badal buat salas, bisa juga dia menjadi khobar. Makanya dia di domah nih ya. Jadi nggak usah pusing-pusing gitu. Tadi kan bilangnya badal nih. Ikut sebelumnya kok dia nggak kasro, nggak asayibi. Nah, ini berarti jadi khobar dia. Kalimat yang terletak setelah titik dua ini. Jadi khobar. Gitu. Nah, nafsu bin nafs sama ya. Begitu. Bin nafas clear ya. Dia adalah jar majrur. Lalu watariku lidini. Tarik juga ma'tuf ya. Ma'tuf ke saib ya. Maka harokatnya sama. Lidini jar majrur mudaf mudaf ilaih. Gampang. Al-mufarrik. Nah, al-mufarrik jadi apa di sini al-mufarrik? Sifat ya. Al-mufarrik ini menjadi apa? Naat buat tarik. Jadi orang yang meninggalkan agamanya, yaitu apa sifatnya? Al-mufarrik, dia menyelisihi, meninggalkan kelompok jamaahnya, yaitu orang-orang Islam. Kayak gitu ya. Lil jamaah harfu jar ya. Dan kata jamaah ini tanda kasroh berarti dia disebut dengan isim majrur. Nah, ya. Selesai sudah pembahasan kita pada pagi hari ini.